Paham sampai sini? Jadi, Paham, Pak. jadi kembali lagi pada kemampuan kamu menganalisa diri tadi, ya. Udah bisa belum? Ya, kalau kamu tulis kerangka itu di otak, tidak kamu tulis dalam bentuk tulisan di kertas atau di laptop gitu ya, kamu patuhi. Itu persoalannya. Kalau kamu sudah bisa patuhi, kamu sudah bisa konsisten dengan apa yang kamu buat kerangkanya di dalam otak, dalam benak, ya silahkan gitu ya. Saya juga ketika menulis, maaf, bukan niat sombong ya, tapi karena saya sudah terbiasa menulis ya, saya nulis barangkali ya dari mulai judul, tapi sebelum saya tulis saya perlu waktu untuk menyusun dulu di dalam benak. Saya perlu waktu untuk memilih lead di dalam benak. Saya perlu waktu untuk menyusun penutup di dalam benak. Setelah itu semua saya lakukan di dalam benak saya, baru saya tulis judulnya di atas kertas. Sampai sini paham? Ya. Kadang-kadang meskipun saya sudah terbiasa ya dan katakanlah bisa konsisten dengan apa yang ada di benak saya, kadang-kadang setelah selesai pun judulnya saya ganti. Ah, kurang bagus nih, kurang menarik nih, kurang menggigit nih gitu. Ya. Jadi itu penjelasannya Melan. Paham? Paham, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, lanjut ya. Kemudian poin berikutnya adalah mengumpulkan fakta, data, dan informasi yang relevan dan menarik terkait tema. Ya. Kita baca. Karena feature termasuk karya jurnalistik yang harus berlandaskan fakta, maka pengumpulan fakta, data, dan informasi jadi tahapan yang penting dan tidak mudah. Setelah terkumpul pun masih harus menyeleksi agar relevan dengan tema. Jadi yang nggak relevan itu dibuang atau nggak dipakai gitu ya. Kemudian dikelompokkan sesuai kerangka tulisan. Dan setelah itu baru merangkumnya untuk disusun menjadi tulisan. Paham? Jadi fakta, data, dan informasi seperti tadi saya bilang, lengkapi dulu, kumpulkan dulu dengan lengkap. Ya, sampai kamu yakin udah nggak ada lagi fakta, data, informasi, kamu kelompokkan sesuai dengan kerangka tulisan yang kamu buat. Ya, setelah selesai, ya itu otomatis sebenarnya ketika kamu menyusun atau menyesuaikan memasukkan fakta, data, informasi itu ke dalam kerangka, maka yang tidak masuk dalam kerangka kan tidak digunakan atau dibuang atau tidak terpakai kan gitu. Jadi sebenarnya proses seleksi itu ya bisa sekaligus dilakukan ya sebenarnya. Tapi kalau kamu belum terbiasa ya lakukan dulu seleksi, baru kemudian kamu masukkan ke dalam kerangka gitu ya. Nah, setelah jadi kerangka itulah baru kemudian kamu susun menjadi sebuah tulisan gitu. Ya. Jadi kira-kira poin-poinnya seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ada? Izin bertanya, Oke, Kak. lanjut ya. Iya, Ayo kadang kan silakan. ada beberapa ya, kadang ada beberapa berita yang dimuat oleh media tertentu itu beliau mengutip dari berita dari media lain, Pak. Itu bagaimana ya? Sedangkan kan dia tidak datang ke tempat kejadiannya mungkin atau mungkin tidak mewawancarai orang tersebut. Itu bagaimana ya, Pak, dalam pengumpulan fakta dan informasinya gitu. Sedangkan dia hanya tahu dari media yang dia kutip gitu. Itu bagaimana, Pak? Oke. Melan, saya mau meluruskan dulu bahwa yang kita lagi bahas adalah feature
Jadi apapun yang kamu sebut itu jangan sebut sebagai berita. Nanti kamu rancu sendiri, ya. Paling nggak kamu sebutnya tulisan, ya. Kalau kamu nggak mau nyebut feature, gitu. Karena kalau kamu sebut sebagai berita, nanti di otak kamu itu jadi nyampur antara apa yang harus ditulis untuk berita dengan apa yang harus ditulis untuk feature, gitu, ya. Jadi saya luruskan dulu supaya nanti otak kamu bisa memilah, gitu. Kalau enggak nanti otak kamu nyampur setelah selesai mata kuliah ini saya jelasin, kamu bingung sendiri. Ini berita atau feature ya, gitu. Kan malah susah ya. Jadi dari sekarang saya luruskan dulu. Oke. Jawabannya adalah itu boleh, ya. Karena berita orang lain ya itu termasuk referensi. Persoalannya adalah apakah berita itu dikopas atau hanya menjadi salah satu sumber, ya. Kalau dia menjadi salah satu sumber itu yang seharusnya, itu yang secara teori itu benar. Tapi kalau dia mengkopas, ya itu apa ya, kerjaan orang malas dan kita nggak bisa ngomong apa-apa soal itu, ya karena dia malas sudah, gitu, mau ngomong apa. Salah, ya itu karena kemalasan dia tanggung resiko, gitu loh. Ya kalau andai itu ternyata salah. Maksudnya adalah kalau itu menjadi salah satu sumber, maka dia pasti punya sumber yang lain untuk cek and rechecknya, ya. Syaratnya tadi bukan mengkopas. Kalau mengkopas ya sudah saya nggak bisa ngomong karena itu sudah males, gitu. Nah, kalau dia salah satu sumber, artinya berita itu cuma untuk, ya, dipahami dan kemudian dia menuliskannya, ya, itu dilengkapi dengan sehingga nanti ketika jadi berita yang dia tulis, meskipun dia menggunakan berita orang sebagai referensi, tidak akan sama. Boleh. Dan itu yang menurut teori artinya harusnya begitu, gitu. Tapi kalau kemudian berita orang itu dia kopas, ya udah gitu. Ya terimalah resikonya. Karena kan dia pastinya cuma mengkopas. Dia boro-boro cek and recheck. Orang dia cuma kopas gitu. Kopas terus ganti judul gitu ya. Kan yang banyak gitu di media online. Ya. Jadi media online itu sesungguhnya banyak banget yang namanya media online itu seolah-olah media online padahal bukan. Apalagi kalau media online-nya cuma berisi 2 orang redaksi atau 1 orang, udah pasti itu bukan. Kenapa bukan? Nggak akan mungkin semua media itu cuma dikerjakan oleh 2 orang. Kecuali pekerjaannya kopas. Kopas 1 orang juga bisa gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu mau ngutip media ya sebagai referensi, kamu lihat dulu redaksinya. Kalau cuma 2-3 orang itu pasti bukan media. Itu abal-abal gitu loh. Dan itu banyak banget di media online, ya. Artinya apa? Dia isi tulisan dia itu cuma dari luar dan kalau yang dari mereka, dari redaksi itu cuma kopas. Kemudian diganti judulnya supaya nggak sama. Isinya sama. Gitu loh. Jadi makanya kenapa media online itu cenderung tidak dipercaya orang karena gitu. Karena kelakuan media abal-abal itu gitu, sehingga orang jadi susah percaya gitu. Bener nggak sih berita media itu ya tadi kan orang cuma kopas gitu loh, boro-boro check and recheck kan gitu. Kira-kira begitu penjelasannya Melan. Iya, Jelas, terima kasih Pak, jelas sekali Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, tadi sampai mana ya mengumpulkan fakta ya. Sekarang kita masuk ke poin 8 menyusun tulisan, ya. Kita baca dulu. Menyusun tulisan jauh lebih mudah bila fakta, data, dan informasi sudah dikelompokkan sesuai kerangka tulisan yang sudah dibuat.
karena kita dapat menyusunnya secara bertahap sesuai urutan kerangka tulisan. Tadi ya, pokok pikiran ke-1, pokok pikiran kedua, dan seterusnya. Sehingga pemikiran untuk alur cerita maksudnya, dan jalan cerita, ya, alur dan jalan sama atau beda? Beda ya. Kalau alur itu lebih kepada arahan, ya. Sementara jalan cerita itu lebih kepada isi dari ceritanya, gitu ya. Dalam tubuh tulisan dapat dilakukan dengan smoothly, halus, nyambung, dan betul, ya. Jadi sebenarnya menyusun tulisan pun itu sistematis gitu. Sistematisnya gimana? Yang pertama sesuai dengan urutan kerangka pikiran, ya. Yang kedua itu alur dan jalan ceritanya itu harus nyambung, runtut gitu. Dan kalau bisa halus gitu. Tidak terlihat perbedaan yang mencolok ketika pindah dari pokok pikiran ke-1 ke pokok pikiran kedua, ya. Perpindahannya itu halus sehingga orang tidak berasa, ya, tapi sebenarnya ini sudah masuk ke pokok pikiran kedua gitu. Itu yang lebih diharapkan, ya. Jadi bukan cuma ilmiah, tulisan karya jurnalistik pun sebenarnya sistematis, harus sistematis. Sistematis itu dalam artian runtut dan logis. Logis itu bisa dipahami sebagai nyambung, bisa dipahami sebagai masuk akal. Jelas sampai sini? Jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya geser dulu. Silakan kalau kamu mau bertanya. Oke. Kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke membuat lead ya. Oke. Coba kembali diingat urutan dari awal apa sih? Yang pertama ide, yang kedua tema, yang ketiga subtema gitu ya. Yang keempat tadi apa? Kerangka gitu ya, kerangka tulisan. Setelah itu baru menyusun. Nah, yang poin 8 ini menyusun tulisan itu maksudnya adalah menyusun tulisan dalam body gitu. Jadi yang kita buat pertama adalah body tulisan. Nah, setelah body baru kemudian kita masuk yang ke-9, kita buat lead-nya, kita buat intronya, kita buat paragraf pembukanya. Oke, ya, jelas ya tadi ya. Kita baca. Sebagai penarik minat pembaca, lead ya atau paragraf pembuka dibuat setelah tubuh tulisan tersusun. Ya. Poin 8 itu body. Bedanya dengan lead berita, pada feature, lead-nya bukan merupakan perasan atau intisari dari tubuh berita. Kalau berita itu, pelajaran kamu kemarin, lead-nya itu harus merupakan perasan atau intisari dari beritanya. Iya apa iya? Ya. Kalau feature bukan. Ya. Lanjutin, nanti saya jelasin. Namun lead feature harus mencakup keseluruhan makna tulisan. Jadi apa yang kamu mau tulis dari awal sampai akhir itu sebaiknya semuanya itu terangkum di dalam lead yang kamu buat, gitu loh. Paham? Ya. Jadi dalam lead yang kamu buat itu sudah merangkum seluruh isi feature dari awal sampai selesai. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Boleh hanya satu kalimat, tuh hebatnya feature. Ya, lead-nya boleh cuma satu kalimat, nggak harus banyak, nggak harus apalagi kalau kamu baca di media online itu lead-nya itu bisa 40 kata, bisa lebih dari 4 kalimat. Coba deh baca, ya. Bagi saya itu melelahkan karena lead feature itu boleh cuma satu kalimat, ya. Oke, sampai mana tadi?
dan isinya tidak berhubungan langsung dengan tubuh tulisan. Ya, jadi udah satu kalimat, kemudian isinya nggak nyambung dengan tubuh tulisan. Boleh nggak? Boleh. Picture itu tulisan santai kok, gitu ya. Jadi lead-nya cuma satu kalimat boleh, lead-nya nggak nyambung dengan tubuh boleh, gitu. Ya, kenapa begitu? Ya, karena di feature ada struktur baru yang disebut bridge, jembatan, ya, penghubung, perangkai, gitu ya, yang menghubungkan antara lead dengan tubuh tulisan. Jadi sebelum masuk ke body tulisan, itu paragraf pertama setelah lead adalah